Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, asbahna wa aslukulillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbihiratil islam wa kalimatil ikhlas dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Anak-anakku, santri pesantren Hidayatun Najah rahimakumullah, dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam taklim kita, ikhtiar kita untuk memperbaiki bacaan kita, bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah, dan mudah-mudahan upaya kita disertai dengan hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waliwalidayya walil mu'minina amin. Baik, mari kita lanjutkan taklim kita dengan kita awali terlebih baca nazam matan Zazariyah sebagai tabarukan kita terhadap sumber yang kita ambil, kita pelajari, yaitu matan Zazariyah, tajwid matan Zazariyah. Kita sudah sampai pada pembahasan babu sifatil hurufi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatil huruf. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil, munfatihun musmatatun wa diddaqul, mahmusuha fahassahu syakhsun sakat, syadiduha lafdun ajittatin bakat, wa baina rikhwin wa syadid umar, wa sab'u ulwin khussadin qid hasar, wa sadu dadu ta'u da'un mutbaqah, ra min lubbil hurufil mutlaqah, iruha sadun wa zayu sinu, qalqalatun qaddu jaddin wallinu, wawun wa ya'un kana wan fataha, qablahu ma'rafu suhiha, fil rawa bitakririn ju'il, walittafashis sinu anistadil. Kurang lebih kalau diartikan secara makna bebas atau makna bahasa Indonesia, sifatuha jahrun wa rikhun mustafil. Sifatul huruf itu diantaranya adalah sifat jahr, yang artinya jelas atau tertahannya udara. Lawannya jahr adalah kemudian lams. Kemudian yang kedua adalah rohnya, suaranya mengalir. Rohnya suaranya mengalir. Kemudian yang ketiga adalah ifal, merendahnya lidah. Kemudian yang keempat adalah infitah, terbukanya lidah. Terbukanya lidah dengan langit-langit. Berikutnya sifat ismat, lebih sulit ketika keluar, atau ketika keluar bunyinya lambat. Ini merupakan sifat-sifat yang memiliki lawan. Adapun sifat hames, jadi jahr hames, kalau jahr tertahannya udara, hames lawannya artinya mengalirnya udara.
yang merupakan lawan dari sifat jahri. Huruf-huruf yang termasuk memiliki sifat hams adalah terkumpul dalam lafaz fahassahu syakhsun sakat, yakni huruf fa, ha, sa, shin, kha, shad, sin, kaf dan ta. Fahassahu ya, fa, ha, ha ya, fahassahu syakhsun sakat. Ada 10 huruf yang masuk dalam kategori hams yang merupakan lawannya dari pada sifat jahr. Berikutnya sifat syiddah ya, merupakan lawan dari sifat rakhawah. Hurufnya terkumpul ajid, otin, bakat, yakni ha, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Ajid, otin, bakat. Berikutnya sifat roh yang artinya sifat antara ya, sifat tawasud atau sifat bainiyah antara syiddah dengan, jadi antara syiddah dengan rokhawah ini ada sifat yang memiliki sifat tengah-tengah, tawasud atau bayi, yang hurufnya adalah ada terkumpul dalam lafaz lin umar, lam, nun, ain, mim dan ro. Lin umar ada 5 huruf. Berikutnya sifat 7 huruf yang tidak atau 7 huruf yang disebut memiliki sifat isti'la, lawan daripada istifal, yaitu terkumpul dalam lafaz khusadatin qid, yaitu kha, ghain, ta, qaf dan dha. Ini disebut memiliki sifat isti'la, lawan istifal. Isti'la artinya lidah tegang dan terangkat, sedangkan istifal sudah terhampar atau turun ke arah bawah. Berikutnya huruf yang memiliki sifat-sifat idbaq, yaitu shad, dhad, ta, dha, merupakan lawan dari sifat infitah. Jadi kalau huruf shad, dhad, ta, dha ini memiliki sifat idbaq, maka lawannya selain huruf tersebut memiliki sifat infitah. Huruf-huruf yang terkumpul dalam lafaz firra min lubin atau farra min lubin, fa, ro, mim, nun, lam dan ba merupakan huruf-huruf yang mudah dikeluarkan atau cepat dikeluarnya, yang disebut memiliki sifat idlaq, lawan daripada sifat ismat. Dari selain huruf fa, ro, mim, nun, lam dan ba, ini semuanya memiliki sifat ismat. Sedangkan huruf farra min lubin memiliki sifat idlaq, lawan daripada ismat. Berikutnya huruf-huruf yang tidak memiliki lawan atau sifat yang tidak berlawanan. Sifat tidak berlawanan ini yang pertama adalah sifat sofir. Sofir ya, kemarin kita terangkan adalah seperti suara burung atau mendesis. Huruf yang memiliki sifat sofir adalah huruf shad, zai dan shin. Zai, sin, shad. Sifat yang berlawanan berikutnya, yang tidak berlawanan berikutnya adalah sifat qalqalah. Sifat qalqalah adalah sifat memantul. Ini huruf-huruf yang qatbu jadi terkumpul dalam lafaz qatbu jadi, qaf, ta, ba, jim, dal. Berikutnya adalah huruf-huruf yang memiliki sifat lin atau lembut, yaitu huruf wawu dan ya bila keduanya dalam keadaan sukun didahului oleh harokat fathah. Berikutnya sifat inkhiraf yang artinya menyimpang atau condong ke makhraj atau sifat yang lain. Yang memiliki sifat inkhiraf adalah huruf lam dan ro saja. Huruf lam makhrajnya menyimpang ke makhrajnya saat mengucapkan lam tebal, dan ro menyimpang kepada makhrajnya lam saat mengucapkan ro tipis. Ini yang dimaksud dengan sifat. Kemudian huruf ro juga memiliki takrir. Takrir atau artinya getaran yang berulang. Takrir mengulangi,
Kemudian huruf shin memiliki sifat tafashi. Tafashi artinya udara yang berhembus di dalam mulut. Sya itu tafashi. Sedangkan huruf dod memiliki sifat istitolah yang artinya memanjangnya makhraj dari sisi ujung lidah hingga ujung sisi lidah. Jadi keluarnya itu memanjang, tidak do tapi do seperti itu. Itu namanya sifat istitolah istilahnya. Kalau kita lihat kita bisa mudahkan secara tabel atau jadwal sifat-sifat huruf menurut Ibnu Jazari. Ya, ada pertama sifat jahr, artinya tertahannya yang hurufnya adalah selain huruf-huruf hamas. Jadi jahr lawannya hamas. Kita mudahnya menghafalkan yang lebih sedikit hurufnya. Jadi kalau hamas hurufnya adalah terkumpul dalam lafaz fahasahu syakhsun sakat. Ya. Sedangkan selain itu huruf-huruf jahr. Ya. Aduma waznu qari'in wi wadhi jadda tolamba. Itu adalah huruf-huruf jahr. Berikutnya sifat syiddah. Nah, hurufnya adalah ajid batin bakat. Lawannya rakhawah. Syiddah artinya terlepas atau tertahannya suara. Kalau rakhawah terlepasnya suara. Ya. Di antara syiddah dengan rakhawah ini ada sifat tawasud atau sifat pertengahan. Hurufnya ada 5 yaitu lin umar. Sifat yang berlawan adalah isti'la, lawannya istifal. Isti'la artinya naiknya lidah ke langit-langit. Hurufnya khusso dol tin qil. Kha sad do ghain ta qaf ta. Qaf do. Kalau kita urutkan secara urutan abjad hijaiyah, huruf-huruf isti'la adalah kha, sad, dod, ta, dha, ghain, qaf. Ada 7 huruf yang ketika kita ucapkan maka harus terangkat lidah kita ke langit-langit. Lawannya istifal, lidah kita turun ke arah bawah. Hurufnya selain huruf 7 tadi, selain huruf kha, sad, dod, ta, dha, ghain, qaf, termasuk huruf istifal. Itu hurufnya muncul dalam lafaz sabata izzuman yujawwidu hafahu id syalla sakka. Berikutnya sifat idbaq, lawannya infitah. Kalau idbaq artinya terkatupnya lidah pada langit-langit. Idbaq itu ketika kita mengucapkan lidah kita merapat. Lawannya infitah, hanya ada 4 hurufnya yang bersifat idbaq. Selain 4 huruf tersebut semuanya lidah kita merenggang atau terbuka. Yang idbaq hanya 4, yaitu shad, dod, ta, dha. Selain itu semuanya infitah. Berikutnya sifat ismat, lawannya idlaq. Ya. Ismat artinya berat diucapkan atau agak lambat gitu pengucapan. Sedangkan idlaq ringan diucapkan. Huruf-huruf yang termasuk sifat idlaq ringan diucapkan. Huruf fa, ro, mim, nun, lam dan ba terkumpul dalam lafaz firra min lubbin. Ada 6 huruf fa, ro, nun, lam dan ba. Berikutnya huruf atau sifat qalqalah. Ya, ini sudah tidak termasuk yang berlawanan. Ya, kalau dari yang 10 atas tadi, jahr lawannya hamas, syiddah lawannya rakhawah. Di antara syiddah dan rakhawah ada bainiyah, ada tawasud. Kemudian isti'la lawannya istifal, idbaq lawannya infitah, ismat lawannya idlaq. Itu adalah 10 huruf yang berlawanan. Kalau kita nyanyikan biasanya dengan jahr nafas berhembus, hamas nafas tertahan, syiddah suaranya kuat, rakhawahnya mengalir. Maksudnya suaranya mengalir atau lepas. Tawasud pertengahan. Tawasud disebut juga dengan bainiyah, antara. Hurufnya lin umar. Ayo kawan
kita jaga lisan, isti'la'nya terangkat, istifalnya terhampar, maksudnya terangkat naik. Kalau istifal terhampar maksudnya lidah kita tuh idbak lidah merapat, invita terbuka, ismat berat suara, idlak ringan suara. Ini sifat huruf berlawanan. Ya, itu untuk memudahkan sifat-sifat yang berlawanan. Berikutnya adalah sifat yang tidak berlawanan, ada 7. Ini dimulai dengan sifat qalqalah. Qalqalah artinya suara tambahan yang kuat yang keluar setelah menekan makhraj. Hurufnya ada qaf, ta, ba, jim, dal. Atau terkubur dalam lafaz qadbu jaddi. Ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ketika diucapkan memantul, ketika dia disukun atau diwakafkan, seperti wong tiqu baqu baqu, jadi memantul. Begitu juga huruf ta, dong tiqu baqu dong tiqu baqu. Kemudian huruf ba, ba bi bu bab, ba bi bu bab, termasuk huruf yang memiliki sifat qalqalah. Berikutnya huruf jim, ja ji ju baj, ja ji ju baj, ya, memantul ketika disukun. Selanjutnya yang terakhir adalah huruf dal, da di du bad, memiliki sifat qalqalah atau memantul. Selanjutnya huruf yang memiliki sifat yang tidak berlawanan adalah sifat inkhiraf. Ya, inkhiraf artinya condong ke huruf atau makhraj atau sifat yang lain. Tadi sudah dijelaskan di atas. Maksudnya inkhiraf itu adalah condong ke makhraj atau sifat yang lain. Lam dan ro, hurufnya adalah lam dan ro. Kemudian sifat sofir, suara tambahan yang mendesis, hurufnya zai, sin, sod. Hurufnya zai, sin, dan sod. Kemudian huruf yang bersifat takrir, artinya bergetar, ro, ri, ru, bar, ro, ro. Nah, ketika kita lafalkan, lidah kita bergetar. Yang ke-15, sifat tafashi dimiliki oleh huruf shin. Artinya apa? Tafashi. Tafashi artinya berhamburnya angin di mulut. Ya, jadi sya. Ketika kita melafalkan huruf sya, ya, syaita, ya, itu anginnya berhembus, artinya berhambur di mulut kita. Selanjutnya adalah huruf atau sifat istitalah. Yang memiliki sifat istitalah adalah huruf dad. Ya, bo, ya, bo, bukan do tapi bo. Ya, sifat istitalah itu artinya memanjangkan ini. Ketika mau keluar itu tidak mendek tapi memanjang. Yang terakhir adalah sifat lin, yang artinya mudah atau ringan diucapkan tanpa memberatkan. Hurufnya adalah wawu sukun dan ya sukun yang didahului harokat fathah. La saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, alam tara kaifa. Nah, itu namanya memiliki sifat lin, artinya lunak, ya, lunak untuk diucapkan. Penjelasan dari bab sifatul huruf yang disusun oleh Ibnul Jazari. Selanjutnya kita lanjutkan pada penerapan pada huruf-huruf hijaiyah beserta makhrajnya. Kemarin kita sudah sampai pada ujung lidah. Nah, kita lanjutkan, masih ada beberapa huruf yang belum kita praktekkan dengan makhraj dan sifat sekaligus. Nah, kita sudah sampai pada bagaimana kita melafalkan huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah
dengan rongga gigi atas dan gigi bawah dekat dengan gigi atas ya, jadi ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah dekat dengan gigi yang atas adalah tempat keluarnya huruf zai, sin, dan shad. Huruf zai, sin, dan shad ini makhrajnya sama, sifatnya juga ada kesamaan, yaitu sifat sofir. Sifat kesamaan dalam hal sifat sofir. Apa saja yang dimiliki oleh huruf, kita rinci satu persatu. Huruf zai memiliki sifat yang pertama jahar. Apa tadi artinya jahar? Nafas tertahan. Jadi za ketika melakukan za, ini nafas kita tertahan, tidak diserai dengan nafas yang keluar. Kemudian yang kedua adalah sifat sofir ya, sofir artinya suara tambahan menjang mendesis. Kalau dimudahkan, sofir itu seperti suara burung ya, kalau kita nyanyikan sofir suara burung, qalqalah mantul lin lunak dan mudah, inhiraf condong miring, takrir mengulangi lebih satu kali, tafashi menyebar, istitolah memanjang. Itu adalah sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Kalau yang di atas tadi sifat yang berlawanan. Baik, kita lanjut. Sifat yang ketiga adalah sifat ismat ya, ismat tadi artinya lambat atau berat. Ketika keluar ini agak berat, tertahan. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat rokhawah atau rikhwah, artinya mengalir, suara mengalir atau kendor. Yang kelima sifat istifal, artinya lidah turun ke bawah. Yang keenam sifat infitah atau lidah kita merenggang. Zazi zubaz, zazi zubaz, zazi zubaz. Itu adalah bagaimana pelafalan huruf zai atau dengan sifat-sifatnya huruf za. Kita lanjut dengan sifat huruf sin. Apa saja sifatnya huruf sin? Yang pertama, sin memiliki sifat sofir, jadi sama sifatnya dalam hal suara tambahan yang mendesis dengan zai atau suara bersiul. Yang kedua adalah sifat hamas. Hamas artinya nafas terlepas. Sa itu ketika kita membunyikan nafas kita terlepas, tidak tertahan. Yang ketiga memiliki sifat ismat, cara membunyikannya lambat. Kemudian sifat rokhawah atau kendor suaranya. Sifat istifal, turun ke arah bawah lidah kita. Dan yang keenam adalah sifat infitah atau terbuka atau merenggang. Berikutnya huruf shad. Pertama sifatnya adalah isti'la, lidah terangkat, so. Yang kedua sifat sofir atau sifat ada suara tambahan, bas ya. Yang ketiga sifat itbaq atau melekat, jadi bersama shad, to, dan lo ini memiliki sifat itbaq. Yang keempat memiliki sifat hams. Hams artinya terlepas, dari fahasahu syakhsun, dari shad termasuk memiliki sifat hams. Ketika kita lafalkan, suara kita terlepas, so seperti itu. Berikutnya adalah memiliki sifat yang kelima adalah sifat ismat, ketika kita bunyikan lambat. Dan yang terakhir sifat rokhawah atau suara mengalir, bisa diartikan juga dengan kendor. Jadi ketika melafalkan so bas ya, kendor suaranya.
Kita lanjut dengan contoh-contoh bagaimana dalam ayat. Ya. Bagaimana kita melafalkan huruf zai, sin dan dalam penerapannya di ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, kita contohkan. Kalian perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Adalah sifatnya huruf zai. Kemudian huruf sin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi ada suara tambahan atau mendesis, jadi nas, yes, ada gitu. Itu namanya sifat shafid. Berikutnya contoh huruf shad. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absar. Jadi lidah diangkat, isti'la. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, masih ingat 7 huruf yang memiliki sifat isti'la adalah isti'la artinya lidah terangkat. Hurufnya kha, shad, dhad, ta, dha, ghain, dan qaf. Itu adalah sifat-sifat huruf yang keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas. Baik, kita lanjut dengan, insya Allah sudah tuntas huruf-huruf yang keluar dari lidah. Kita lanjut dengan huruf yang keluar dari syafatain atau bibir. Huruf yang keluar dari syafatain ini dibagi 2, yaitu bibir bawah bagian tengah dengan ujung gigi yang atas. Ini adalah tempat keluarnya huruf fa. Tempat keluarnya huruf fa. Ya, jadi dari mana keluarnya huruf fa? Huruf fa keluar dari bibir bawah. Ya, bibir bawah yang bagian tengah, ya, bertemu dengan ujung gigi atas. Fa. Itu makhrajnya. Kita lihat sifatnya. Lihat sifatnya fa. Yang pertama, fa memiliki sifat nafas terlepas. Yang memiliki arti nafas terlepas atau nafas berhembus. Itu sifat hams, nafas berhembus. Jadi ketika mengucapkan huruf fa ini nafas kita terlepas. Kemudian yang kedua memiliki sifat rokhawah. Rokhawah artinya mengalir. Jadi suaranya mengalir. Mengalir itu tidak tertahan. Lawannya syiddah. Jadi fa. Berikutnya memiliki sifat istifal. Istifal artinya apa? Lidah turun ke arah bawah. Ya. Istifal lawannya isti'la. Jadi huruf istifal adalah selain huruf 7 isti'la. Semuanya masuk huruf istifal. Kemudian memiliki sifat infitah yang artinya lidah terbuka. Lidah terbuka atau merenggang. Dan yang terakhir memiliki sifat idlaq. Idlaq artinya ringan. Idlaq artinya ringan. Jadi membacanya ringan. Fa ringan, suaranya ringan. Adalah sifat atau
sifatnya fa yang memberi bibir bawah bagian tengah dengan ujung dua buah gigi yang atas. Jadi fa fa fi fu baf, fa fi fu baf, fa fi fu baf, fu fan nifafna minal mufni ma fi fa nifa. Cara melafalkan huruf fa dari segi makhraj maupun dari segi sifat-sifatnya. Selanjutnya kita lihat bagian yang kedua dari makhraj yang keluar atau huruf yang keluar dari syafatain atau dua bibir adalah huruf ba, mim, dan waw, keluar dari perpaduan bibir bawah dan bibir atas atau pertemuan bibir bawah dan bibir yang atas. Jadi ba ba, ba ba, bi bi, bu bu. Jadi bertemunya bibir bawah dan atas. Ini adalah tempat keluarnya huruf ba. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf mim. Huruf mim juga keluar dari pertemuan antara bibir bawah dan atas. Huruf mim ma ma, ma ma, mi mi, mung mung. Ya, jadi cukup bibir kita bertemu, tidak usah ditekan atau ditelan. Tidak usah. Cukup bertemu. Ma ma, mung mung. Ya, seperti itu. Kemudian huruf waw juga keluar dari pertemuan antara bibir bawah dan yang atas. Jadi wa wa wa, wa wa, ini adalah tempat keluarnya huruf waw, yaitu dari asyafatain atau bertemunya bibir bawah dan bibir yang atas. Kita lihat bagaimana kita melatih makhraj dan sifat huruf ba, mim, dan waw. Ba bi bu bab, ba bi bu bab, ba bi bu bab, bu bam bani babna minal mubni ma bi bam bani ba. Jadi ba bukan ba, ya. Bismillah bukan bismillah tapi bismillah, ya. Mi ma mi mu bam, ma mi mu bam, ma mi mu bam, mu mam mani mam, mu mam mani mam, na minal mum ni ma mi mam mani ma. Adalah pelafalan huruf mim. Wa wi wu bau, wa wi wu bau, wa wi wu bau, wu waw ani waw na minal muni ma wi waw wani wa. Saya ulangi. Wu waw wani waw na minal muni ma wi waw wani wa. Adalah bagaimana kita melafalkan secara makhraj maupun sifat huruf-huruf yang keluar dari asyafatain, yaitu dibagi dua, yaitu asyafatain yang pertama adalah tempat keluarnya huruf fa, yaitu dari bibir bawah bagian tengah bertemu dengan ujung gigi depan, ujung gigi yang atas, dua ujung yang atas, fa. Kemudian yang kedua adalah bertemunya dua bibir kita, yaitu tempat keluarnya huruf ba, mim, dan waw. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita lihat sifat-sifat yang dimiliki oleh mim, ba, dan waw. Waw memiliki sifat yang pertama adalah jahr, artinya nafas kita tertahan. Yang kedua memiliki sifat ismat, membunyikannya lambat. Kemudian sifat rokhawah, kendor. Sifat lunak,
Ya, sifat lin ketika dia disukun sebelumnya huruf berharokat fathah. Saufa, ya, atau ya, ketika sebelumnya huruf berharokat fathah dia memiliki sifat lin dalam keadaan sukun. Jadi, saufa, tauratun, itu tau, jadi lunak. Kemudian sifat istifal, jadi wa juga istifal, bu, wa, bu. Ya, jadi lidah kita turun ke arah bawah, tidak terangkat. Dan yang terakhir adalah sifat infitah atau lidah kita terbuka. Kemudian ba memiliki sifat jahr dan syiddah, nafas dan suara tertahan. Jadi ketika mengucapkan huruf ba tidak ada, jadi baik lewat mulut maupun lewat hidung tidak berhambur. Jadi ba 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 ba. Kemudian berikutnya sifat qalqalah, jadi memantul. Kalau dibaca sukun atau dibaca mati, memantul, baik sukun atau matinya asli maupun mati yang diwakafkan, maka memantul. Mujib, qarib juga memantul. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah sifat istifal, ba. Jadi bukan, tidak, misalnya kalau di dhammah, di harokat dhammah tidak langsung bu, tapi bu, ya, istifalun, bu, tidak langsung bu, lidah diangkat, bukan, tapi lidah turun ke bawah, bu. Yang terakhir sifat infitah atau sifat terbuka, lidah kita terbuka atau merenggang. Huruf mim memiliki sifat jahr, nafas tertahan, ma, jadi tidak keluar ma, tidak ada, tapi tertahan. Kemudian sifatnya jahr artinya nafas tertahan. Kemudian sifat istifal, lidah turun ke arah bawah. Sifat infitah, terbuka, ma. Sifat tawassut, sifat tengah-tengah, artinya tidak jahr dan tidak rokhawah, ya, antara tidak syiddah dan tidak rokhawah, artinya tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu mengalir. Itu sifatnya mim. Kemudian memiliki sifat mendengung, gunnah, dan memiliki sifat idlaq. Kita contohkan dalam lafaz huruf mim, ba, dan waw. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Akram, ya. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, jadi ma. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga contoh melafalkan huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anak-anakku, para santri dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pertemuan pagi ini kita sudah membahas beberapa hal. Di antaranya adalah makhraj dan sifat dalam praktek, sekaligus kita mempelajari teorinya dan kita tabarukan dengan sumber atau marojek yang kita ambil, yaitu kitab Jazariyah. Mudah-mudahan senantiasa disertai dengan hidayahnya Allah dan kita dapat mempraktekkan dalam bacaan Al-Quran kita, dan mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita semakin baik adanya. Demikian Ustaz akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat
Apabila ada kebenaran yang Ustadz sampaikan, semata-mata kebenaran dari Allah. Dan apabila ada kesalahan, adalah semata-mata karena kekurangan dan kesalahan dari diri pribadi Ustadz. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi